Yang gue cari adalah self control. Di dalam kepala kita tuh banyak switch yang kita nggak tahu letaknya di mana. Tapi kalau lu practice self control, bisa neken switch itu kapanpun dan lu bisa jadi apa aja. Apa yang pengen lo sampaikan ke Party Dork? Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita akan ngobrol bareng seorang musisi, tepatnya seorang basis dari sebuah band yang sudah ada sejak 2007 dan konsisten dengan genre popang hingga hari ini. Selamat datang Doci Sadega. Terima kasih. Wah, kok tiba-tiba rame? How was your morning? Sepertinya my morning lumayan shocking. Tadi tuh di jalan dikiranya, jadi semua orang tuh kayak kurangin gitu. Terus sip gitu. Kirain tuh ya biasa kurangin dikit doang kan. Ya udah jadi dibawa jalan karena tadi udah telat juga nganterin anak. Sampai sekolah pas dilihat, wah ini sih bukan kurangin lagi, pecah ya. Hacep bannya. Pecah banget. Masa pagi-pagi udah hacep. Makanya ini belum waktunya gitu ya. Abis itu si Windy rekomen nih. Bang kalau mau ganti, kalau mau ganti ban di Bandung aja 7.000 lebih murah gitu. Oh bener juga ya gitu. Terus lo ke Bandung? Nggak, kayaknya nggak sempet nanti. Jadi nggak jadi diganti ban serep aja. Itu aja udah telat kan datangnya. Oke, terima kasih sudah mau mampir ke Rewind hari ini. Terima kasih juga sudah mengundang. Ya. Sebetulnya kayak kata selamat datang tuh kurang tepat ya. Karena sebetulnya ini studio yang digunakan sama Doci untuk program selamat terbarunya. Selamat pagi mungkin ya. Iya. Selamat pagi. Karena akan datang anyway hari ini. Dan di Bentok dan Track Talk. Ya, Bentok dan Track Talk. Dua program terbaru dari Doci di Manners. Di Manners Club ya. Can you tell more about it? Jadi dari dulu tuh sebagai aku kan songwriter juga ya. Suka gemes kalau udah nulis lagu tapi diinterpret sama orang tuh beda. Walaupun sebenarnya itu seru juga sih, kayak jadi kan satu lagu tuh maknanya banyak, tapi pengen lihat dari POV penulisnya, lagunya tuh tentang apa, word by word. Nah, makanya ada si Track Talk itu tentang itu. Jadi ngobrolnya langsung sama songwriternya, lagunya tentang apa, pengalaman apa yang menjadi triggernya untuk nulis itu, terus referensinya apa aja segala macam. Gitu. Berarti hingga sekarang ya lo masih digging dengan hal-hal yang baru ya? Masih. Cot, can I call it Cot? Boleh. Dipanggil Cot karena Doci itu kalau dibalik Icot. Ya. Gitu. Kalau Doci kayak kurang susah. Ci. Kayak lebih cocok untuk gue. Lebih cocok koh kalau gue. Oke, jadi itu yang membuat Bentok dan Track Talk bersama Manners. Yep. Karena sepertinya dari yang gue denger juga, karena kita masih sister company. Yes. It's personal to you. It is personal. Apa yang trigger utama kayak lo harus buat ini deh? Iya, itu dia sih. Ada itch yang pengen gue garuk gitu loh. Kayak pengen dari POV gue pribadi sebagai songwriter sering banget ada kayak Easter egg yang kelewat sama orang. Kayak gue tuh ada satu kata yang sebenarnya artinya ini, cuman orang tuh nggak ngeh. Nah, makanya ini platform untuk para songwriter untuk ngasih tahu nih apa yang orang miss dari lagu yang lu bikin gitu. Atau itu gue gak tahu ya, ini gue nebak-nebak aja. Apa salah satunya juga karena lo jarang ditanya tentang pengkaryaan, tapi lebih ke kontroversial. Oh ya, biasanya juga gitu. Dan biasanya kalau si sebelum Track Talk itu kan ada Bentok, jadi kita ngobrol dulu. Tapi sebelum ngobrol tuh gue digging dulu tuh apa yang kira-kira yang bisa dibahas yang menarik gitu. Jadi nggak kayak gue clueless siapa bintang tamunya. Dan itu biasanya tuh orang jadi semangat nyeritainnya karena dia tahu tentang gue akan ngasih tahu lebih banyak dari yang orang nggak tahu, akhirnya gitu. Dan sisi personalnya ya itu begitu ngomong lagu yang dia bikin tuh dia tuh kayak matanya tuh kayak bercahaya gitu, pengen ceritain lagunya gitu. Dan lu pengen memunculkan cahaya itu? Iya. Tapi sebetulnya malam ini gue melihat sebuah tweet. Apa tuh? Tweet oleh @katadoci. Katanya kalau diundang podcast suka bingung apaan lagi yang mau diomongin. Iya, itu sebenarnya kemarin itu diundang podcast dan bintang tamunya udah beberapa kali ngundang gue. Jadi kayak bingung, tapi dia tuh it's not about No, bukan this one. Jadi kemarin kebetulan Onat sama Elo itu ngundang. Tapi kalau Elo emang baru pertama kali ngobrol podcast ya. Cuman kalau sama Onat
ya udah ketakar gitu, pasti membahas ini lagi. Apa yang harus dibicarakan lagi gitu. Untuk orang yang udah pernah mengundang podcast. Kalau sekarang kan kita nggak tahu nih mau ngomongin apa sih. Boleh apa aja lah gitu. Karena gue cukup insecure itu di tweet. Gak, bukan. Tadi malam gitu. bukan. Oh iya, gue gak kepikiran loh. Gue tuh kepikirannya masih hari ini yang ngomongin bentok sama track talk. Terus baru tadi pagi lagi, oh iya mau ada. Oh soalnya gini, kayak tadi banget nih pas lagi ganti ban, gue tuh mikir kayaknya gue pengen ngomongin ini tapi kapan ya kesempatannya. Baru tadi tuh kayak, oh iya kan nanti mau podcast ngomongin aja gitu. Jadi by the way itu tuh ngomong tentang gue tuh pengen ngomongin tentang self control. Ini sebenarnya lu belum nanya ya. Cuma gue pengen ngejelasin karena ini sebenarnya pertanyaan kemarin. Kemarin itu podcastnya ada di sebuah bar yang Onat dan Elo tahu gue minum banget. Tapi kemarin gue nggak minum dan kebetulan udah hampir 4 bulan gue nggak minum. Ditanya kenapa? Mereka ngelihat dari timeline gue habis umroh. Sebenarnya alasannya ya secara agama kalau dari dulu juga gue beragama tapi gue tetap minum. Jadi alasan untuk gue nggak minum jelas ada agamanya. Cuman bukan itu yang yang sampai akhirnya gue bisa menahan selama ini. Ini by the way ini udah keempat atau ketiga kalinya gue berhenti minum. Kayak I can enjoy wine in the morning. Kayak bisa kapan minum aja. Bukan I'm not alcoholic, I'm alcohol enthusiast. Bisa. tapi bisa gitu, bisa untuk menahan. Paling lama gue nahan minum tuh kayak 2 tahun. 2 tahun berturut-turut gak minum, gak ngerokok, gak ngapain. Yang gue cari adalah self control. Self control tuh perlu banget karena gini, kita tuh punya switch yang di dalam kepala kita tuh banyak switch yang kita nggak tahu letaknya di mana. Tapi kalau lu practice self control, lu bisa switch, bisa neken switch itu kapanpun dan lu bisa jadi apa aja. Dan termasuk cara-cara practice untuk menemukan switch itu adalah lu harus latihan self control. Lu harus tahu kapan lu bisa menahan diri untuk nggak melakukan apa yang lu suka. Dan itu yang berat banget. Dan begitu lu udah bisa master itu, lu bisa lakuin apa aja cuy gitu. Dan ini yang lagi gue terapkan sekarang. Gue pengen balik lagi ke situ. Gue menemukan switch. Tiba-tiba kayak nggak ada persiapan, nggak ada apa. Gue cuma decide, oke, gue berhenti. Dan gue berhenti. Dan itu self control. Nah begitu udah bisa master itu kayak lo bisa menemukan kesabaran, lo bisa menemukan niat lagi untuk kalau udah bener-bener atau kalau misalnya lo penulis, writer's block itu bisa lo ilangin karena lo bisa menemukan switch. Ketika gue mau nulis lagi, gue tinggal cari switchnya di mana, pencet oke, sekarang switch, ini mode gue untuk nulis. Nah self control itu salah satu cara untuk menemukan di mana switch itu. Karena otak kita kan banyak banget kabel ya, dan ujung kabel itu ya itu tadi switch tadi. Begitu lo udah tahu switchnya ada di mana, lo bisa melakukan apa aja yang lo pengen. Kemarin gue sempat kehilangan kontrol itu di podcast itu atau bukan di hidup aja. Hidup. Kayak gue bingung, aduh gue mau ngapain lagi ya, kayak gue ngelakuin ini salah, gimana cara nulis ya, gue kayak dulu lupa nih cara nulis. Untuk gue bisa rewiring otak gue lagi, gue latihan self control lagi ya. Itu tadi gue nggak minum dan lain-lain. Gue itulah. Mau tanya, kalau kita ingin mendapatkan self control itu emang ada hal-hal yang harus kita lakukan yang kita suka dan kita tahan agar self control itu ada, atau sebetulnya ketika sudah terlatih? Kalau gue itu makanya itu practice ya, yang dicari itu practice supaya bisa master kan. Jadi untuk bisa kita master sesuatu kita harus practice dulu. Dan salah satu hack gue untuk bisa menemukan itu kembali adalah dengan self control. Kalau gue bisa mengontrol diri gue untuk menahan apa yang biasa gue lakukan dan gue seneng banget ngelakuin itu dengan cuman kayak gue tahu nih caranya adalah gue tinggal pencet tombol ini gitu. Soalnya gini, kadang-kadang lo juga overwhelmed ketika lo dapat satu banyak tekanan, where everyone just push your buttons terus lo explode gitu kan. Itu kan berarti kan gak sengaja dipencet orang lain. Nah gimana kalau misalnya kita yang berdiri di dalam ruangan itu dan kita tahu tombol-tombol mana aja yang bisa kita mau masak, pencet tek, jadi bisa masak, ya kan? Mau bikin lagu, mana nih switchnya? Oh yang ini, tek, oke, kreatif langsung bloknya langsung semuanya gitu. Dan itu semua harus zen dulu gitu loh. Harus latihan sabar, harus bisa nahan urge untuk nggak ngelakuin apa yang lo suka gitu. Gitu sih. Oke.
Jujur. Akhirnya gue bisa kesempatan ngomong ini. Tadi gue bingung, gue harus ngomong ini di mana gitu. Oh menarik sekali tapi ya. Tapi kan sebetulnya lo punya banyak medium. Maksudnya apa yang membuat lo menahan diri untuk tidak mengungkapkan si self control ini di Twitter misalnya? Karena ini baru banget tadi sih, Okay. gue baru banget tadi pas lagi ganti ban nih, inspirasinya ada. Kenapa gue bisa melakukan ini? Kenapa gue kemarin sempat kayak gue ngerasa kayak buntu banget, tapi sekarang gue ngerasa kayak udah bisa lancar lagi ngelakuin. Ya itu ternyata jawabannya adalah gue sekarang lagi ada di fase self control ini gitu. Jadi gue bisa lebih clear gitu. Dan ini juga menarik nih, kemarin si Alo bilang ini ya. Kenapa orang kalau minum tuh jadi lebih bisa ngomong? Karena sebenarnya kalau lo minum itu kayak stupidity lo nggak ada remnya, tapi lo jadi loud. Jadi lo bisa ngomongin apa aja tanpa ada barrier gitu. Nah itu kan berarti kan kalau misalnya kita bicara switch tadi, sebenarnya kan yang kita cari sebenarnya switchnya itu nggak harus ada alkohol juga bisa loh kayak gitu loh gitu. Menurut gue untuk dari orang yang bisa mengatakan pendapatnya di ketika dia menggunakan alkohol dan ketika tidak, itu kan agak sulit ya. Iya. Nah itu gimana caranya lo bisa bilang itu mudah? Itu tadi gue menggambarkan gue lagi ada di ruangan di mana gue tahu switchnya ada di mana dan gue pencet switch itu. Oke. Yang biasanya yang pencet itu ada alkohol. Nah gitu. Jadi kemarin tuh kayak gue juga ikut minum tapi nggak minum gitu loh. Aneh kan? Gue juga bingung kenapa bisa ya. Kayak lo minum alkohol apa enggak? Kemarin enggak. Gue nggak minum. Gue nggak minum tapi gue berasa kayak kita tuh ada di satu frekuensi yang sama gitu loh. I see ya. Gue belum bisa. Iya, gue juga bingung kenapa gue bisa. Ternyata karena emang gue lagi menerapkan si self control ini yang akhirnya clear gitu loh. Itu konsep yang baru gue temukan. Dan gue baru sadar gara-gara tadi gue ganti ban mobil. Ada untungnya juga. Gara-gara bannya pecah. Jadi gue tadi hacep gara-gara ban hacep, bukan gue yang hacep, bannya yang hacep. Soalnya sebetulnya dari tweet lo tadi malam itu gue jadi pengen nanya ke lo. Dan kayaknya langsung terjawab deh. Gue pengen nanya, what do you really wanna talk about? Iya, itu juga akhirnya kejawab gara-gara gue tadi ganti ban mobil. Wow, aneh sekali ya. Iya. Oke ini. Lagi ya? Kita ngomongin apa lagi? Kalau ya ngomongin PWP masih bikin lagu, masih berjalan. Kenapa bisa bertahan sampai 18 tahun? Kenapa masih membawakan genre yang sama? Kalau bicara Piwi, iya. Piwi itu genrenya selalu nggak berubah. Tapi gue sebagai pribadi, gue banyak project yang lumayan nyebrang lah. Gue punya project hip hop, gue punya project math rock, ada Midwest emo juga, ada yang lebih pop juga. Lo tuh banyak ya? Iya, karena gimana caranya supaya Piwi itu maintain jadi Piwi, itu gue harus bisa membuang itch gue ke tempat yang lain gitu. Dan itu nggak cuma gue doang gitu. Kayak Sansan untuk bisa menggaruk gatalnya dia masih ada Killing Me Reunion gitu. Dan misalnya si Aldi kan dia lebih ke kreatif ya di Piwi ya, dia bikin merchandise segala macem. Dan supaya dia bisa dapat nyawa baru tuh dia ngerjain merchandise band lain juga, mikirin kreatif band lain. Jadi begitu balik di Piwi itu kayak fresh semuanya, karena bisa keluar tuh yang nggak bisa dikeluarin di Piwi gitu. Dan kalian masih ngumpul Senin sampai Rabu? Senin dan Rabu? Senin dan Rabu udah nggak ini sih, nggak dulu itu jadwal studio kan. Tapi sekarang enggak sih. Paling kalau udah mau manggung aja ketemu. Itu kayak yang bikin sehat itu karena nggak pernah terlalu banyak ngabisin waktu bareng juga. Jadi enaknya tuh ketaker gitu loh. Cuman sampai dikangen doang, nggak sampai enak. Soalnya ya kan sahabat. Berarti aja. Berarti lu pernah sampai enak ya? Oh pernah. Dan kalau di PW itu ganti-gantian. Kayak gue enak sama ini. Si Ai lagi enak sama gue, terus habis itu kita akur, habis itu enaknya sama yang lain. Lo pernah enak sama Sansan? Kalau Sansan kayaknya belum ya, karena emang dia laid back banget dan gue sama Sansan tuh yang paling secara umur juga paling paling dekat sebenarnya sama Ai. Tapi sama-sama Capricorn mungkin ya. Nah, terus gimana cara menyikapi hidupnya sama walaupun dengan cara yang berbeda. Caranya beda. Outputnya sama tapi caranya beda. Jadi kayak kita udah tahu. Ya udah, jadi sama-sama punya solusi yang banyak. Yang penting tujuannya sama gitu. Kalau sama Sansan tuh kayak gitu. Dan dia tuh orang yang
yang nggak ribet juga ya gitu, maksudnya ya udahlah gitu. Pernah diundang di sini dan sepertinya dia salah satu zen kan? Salah satu orang dengan zen. Iya, dia udah menemukan switch itu sih kayaknya. Oke, sebetulnya kalau di Rewind itu kita akan memutar balik memori narasumber. Biasanya dari masa kecil. Boleh. Doci Alditsa Sadega sepertinya hidup di keluarga yang orang tuanya tidak sering di rumah. Betul. Seperti apa lo menggambarkan Doci kecil? Jujur ya, gue itu kehilangan memori TK, lulus TK, SD sampai kelas 4 SD. Karena? Gak tahu, gue nggak bisa inget apa-apa. Gue nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Mungkin ada sesuatu yang traumatis buat gue, atau mungkin emang ya biasa-biasa aja, mundane aja gitu. Cuman yang gue inget adalah dari sejak kecil itu gue kayak develop satu perasaan di mana gue tuh nggak pengen nanti gue akan meninggalkan. Gue bukan I'm not being ungrateful with my parents ya, karena kan ya they did what they have to do kan. Ya dia mereka kayak gitu karena emang itu udah kebutuhan juga. Tapi gue kayak pengen nge-crack code-nya gitu loh. Gimana caranya buat nanti ketika udah punya keluarga bisa punya banyak waktu dan cukup juga gitu. Ya akhirnya begitu gue tahu bahwa jalan gue di kreatif, dan di kreatif itu waktunya bisa lebih banyak segala macam untuk keluarga. Ya itu yang gue kejar gitu. Tapi lu pernah cari tahu nggak tentang memori yang hilang itu? Pernah secara entah itu psikologis atau itu secara kesehatan? Gak sih, ada nggak tahu ya. Gue kayak cuma ingetnya fragmen-fragmen, kayaknya nggak yang sampai nggak akan sih, kayak bokap gue juga nggak akan berkosa gue juga nggak akan gitu, nggak akan ke arah situ. Cuman kayak mungkin kayak ya gue nggak pengen nge-recall perasaan di mana gue tuh pengen ada orang tua gue kali ya waktu itu ya. Tapi kan itu kan satu keadaan di mana yang gue itu udah di luar kontrol juga gitu. Dan anyway ya hidupnya jadi berkecukupan karena mereka melakukan itu gitu. Jadi kalau dideskripsikan? Dibilang tidak bahagia, gue bahagia kok. Dibilang bahagia, gue ngerasa kayak ada yang kurang. Tapi bukan berarti gue ngerasa gak bersyukur ya. Mungkin itu bikin gue merasa lonely kali ya. Dan akhirnya bisa lebih survive dalam loneliness itu gitu. Ya makanya gue sekarang jadi orang yang emo banget, mungkin gara-gara dari dulu udah biasa sendiri ya kayaknya. Dan mungkin apa itu juga ya yang membuat lo menjadi dokter cinta di SMP? Ya SMP. Kalau itu salah satunya adalah jadi bokap itu orangnya suka banget nonton, dan dulu waktu kecil itu lengkap lah semua. Dari zamannya Laserdisc punya playernya. Apa aja film? VHS, banyak banget. You name it. Dulu tuh yang pertama kali nonton bareng-bareng itu ya Star Wars, Indiana Jones, terus kalau film-film yang romansnya ya kayak apa sih, Sleepless in Seattle tuh film banget. Pokoknya banyak yang romcom gitu juga banyak. Ya jadi begitu gue kan nonton kan kerekam kan, dan kakak gue itu 5 tahun lebih tua. Jadi gue secara otomatis nonton apa yang dia nonton yang sebelumnya belum umur gue gitu kan. Jadi sampai sekolah ketika orang cerita, terus gue bisa nge-recall kayak kalau di film tuh gini loh gitu loh. Kalau misalnya ditinggalin tuh lo gini. Jadi kayak punya banyak referensi gitu. Jadi orang tuh suka cerita sama gue. Walaupun pada saat itu gue belum sering pacaran, atau gue belum sering belum mengerti. Tapi gue udah nge-recall itu karena gue udah tahu adegan-adegan di film gitu loh. Jadi itu yang akhirnya orang tuh suka cerita sama gue, dan akhirnya itu tuh dulu dokter cinta itu sebagai ejekan. Dan gue nggak suka dulu waktu SMP, gue dipanggil tuh nggak suka. Tapi begitu gue kuliah dan gue ketemu teman SMP gue di satu universitas dan manggil gue, dan senior gue denger itu nyantol jadinya Doci. Ya udah gue sekalian gue embrace itu jadi nama panggung gue gitu. Tapi masih di masa SMP itu emang apa aja sih yang masalah-masalah anak SMP? Terus kayak gini nih maksudnya kayak itu scene yang seperti apa ya? Yang paling itu tuh kayak gila, kayaknya baru kemarin kok
gue udah dilupain, gimana ya caranya supaya gue tuh bisa balik lagi sama dia. Biasanya itu kayak gitu, kayak nggak terima diputusin atau nggak. Waktu itu yang paling sering banget keluar tuh adalah lo harus memperlihatkan kalau lo tuh nggak butuh gitu. Nanti lo yang dikejar. Biasanya gitu. Anak SMP banget. Iya gitu. Tapi itu lo kayak otis di sex education. Iya, benar. Kayak like that. Iya. Tapi mau nanya jadinya, kayak nggak tahu ya di usia segitu tuh udah ada omongan-omongan soal. Belum di kelahiran gue kan. Kalau sekarang tuh kayaknya semakin muda semakin terpapar sama informasi itu ya. Kalau gue tuh dulu kayaknya baru tahu dan baru secara nggak tabu diomongin itu udah SMA. Dan SMA itu dulu ada namanya, gue lupa. Ini sex education. Nah, tapi gue lupa istilahnya apa. Bukan pendidikan seks ya. Tapi itu masuknya di pelajaran tata negara. Aneh banget kan? Jadi yang ngajarin gue itu yang ngajarin pada saat itu adalah guru tata negara yang ngebahas tentang sex education. Sex ed-nya tuh di situ. Gue lupa apa hubungannya tata negara dengan pendidikan seks. Pendidikan seks. Tapi bener waktu itu ya bener-bener yang di itu tuh kayak pas lagi tata negara itu. Ya anyway, otis ya. Iya, gue jadi banyak reference orang-orang. Tapi bedanya gue nggak monetize. So itu. Nggak monetize. Harusnya monetize ya. Kan? Kayak lu harus udah punya uang dari dulu. Iya, kalau dulu gue uangnya dari karena waktu itu kebetulan nyokap itu punya agensi desain. Jadi komputer di rumah tuh ada Photoshop, ada gitu-gitu, dan gue belajar bikin stiker, dan akhirnya stikernya gue jual ke stiker kelas. Jadi kalau misalnya anak 16 nih kan ada kelas 11, 12, 13 gitu. Kalau 16 itu berarti nama ininya base, BASE, basis anak 16. Terus gue bikinin stiker, bikin logonya, gue jualin gitu. Oh, makanya menjadi otis lu tidak meminta uang karena lu mendapatkan uang dari situ. Oke. Karena itu cukup menarik gitu loh, ketika gue membayangkan kayak anjir Doci menjadi otis, terus kayak apa cerita yang mereka sampaikan, terus gimana cara lo menjawab itu, jadi kayak sir aja di kepala gue pas gue riset itu. Iya, gue lupa sih. Tapi gue dulu sampai sering banget. Gue tuh punya temen cewek di setiap kelas, dan kalau lagi istirahat itu kita tuker-tukeran surat. Lo melankolis apa ya itu disebutnya? Iya, melankolis ya kayaknya ya. Sentimental juga. Ya udah kayak tulis aja kayak apa sih tentang hari ini segala macam, terus kita tuker-tukeran gitu. Tapi bukan ke arah yang pacaran apa. Kebanyakan ya udah punya pacar juga gitu. Dia cerita tentang pacarnya segala macam. Lu cerita apa? Gue lupa ya, tapi gue lebih ke ini sih, mendengarkan aja gitu, merespon surat yang mereka kirim gitu. Lu pendengar yang baik berarti. Gue berusaha membaca Doci remaja. Dan setelah itu sepertinya ya jalan Doci itu, perempuan adalah kata yang mendefinisikan seorang Doci, kayak apapun yang lo lakukan karena perempuan. Decision making gue kebanyakan terpengaruh oleh perempuan mungkin ya. Karena gini, ini keputusan-keputusan yang sangat berpengaruh ya, impactful buat gue. Termasuk salah satu, gue tuh dulu ada satu momen di mana kalau gue pakai jalan ini, gue akan tinggal di Bandung. Dan kalau gue di Bandung, nggak akan ada PW Gaskers di Jakarta, ngerti nggak? Dan itu semua itu karena perempuan doang. Karena sebelum gue berangkat ke Bandung untuk yang akhirnya gue tes ujian untuk ITB waktu itu, ITB FSRD. 2 hari sebelumnya gue ketemu cewek di Jakarta. 2 hari sebelumnya? Sebelum gue kesana. Jadi tadinya gue pengen ninggalin Jakarta banget. Gue pengen di Bandung aja. Dan gue udah ketemu banyak teman lah di Bandung segala macam. Sampai 2 hari sebelum gue berangkat, gue kenal sama anak Jakarta. Dan jadi intens ngobrol. Terus begitu gue udah kerjain soal itu, dan ternyata gue nggak terima di FSRD, tapi gue keterima di beberapa universitas lain di Bandung. Gue memutuskan itu jadi alasan gue, karena nggak ITB, gue ke Jakarta aja. Padahal bisa aja gue kuliah di Bandung aja gitu yang lain gitu. Tapi akhirnya ya itu kan berarti kan terpengaruh sama perempuan gitu. Selain itu pilihan-pilihan Doci yang dipengaruhi perempuan? Banyak. Iya, kayak gue bikin PW Gaskers itu juga kan awalnya gara-gara gue bikin lagu buat sahabat gue, tapi intensinya adalah gue bikin lagu ini supaya sahabat gue ini berubah status jadi pacar gue. Tapi lu ngerasa dulu lu bisa teman sama cewek nggak pada saat itu?
Bisa justru temen gue waktu itu banyak kan cewek dan akhirnya gue banyak dimusuhin sama teman-teman cowok gue karena mereka salah membaca intensi gue gitu, karena gue kan memposisikan diri sebagai pengen bantuin kan. Misalnya gini, temen gue cowok gitu lagi cerita kalau si ceweknya gini bla 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 bla, terus gue ngerasa kayak gue bisa kok ngajak ngobong si cewek ini untuk ngebantuin temen gue, temen gue yang cowok ini. Tapi dia ngeliat, wah kok dia deketin cewek gue dan kok dia nyaman banget ya ngomong sama pacar gue. Akhirnya gue dimusuhin. Padahal niatnya nggak kayak gitu. Ya gitu loh, kayak cewek itu lebih nyaman. Kayak apalagi mereka bisa ngobrol sama gue dan melihat gue itu nggak ada intens ke arah sana. Tapi gitu lo berarti melanggarnya ke temen lo yang itu dong? Kan lo melanggarnya ke sahabat lo. Iya, karena itu dia salah membaca. Dia salah membaca niat gue. Gitu, dia ngelihatnya kayak gue dia nyaman banget nih ngomong sama cewek gue, dia nggak mikirin gue apa gitu loh. Padahal kan, maksud gue yang tadi perempuan yang lo bikin lagu. Oh nggak, kalau itu emang ya kita dekat, kita dua orang yang punya kesamaan banget, terus akhirnya jadi sahabat. Cuman akhirnya gue ya itu kayak case yang beda lah. Jadi akhirnya gue pengen dia nggak cuma jadi sahabat gue dan jadi lagu di Piwi Gasen lagu pertama. Dan yaudah dari situ kan berarti kan secara nggak langsung bisa dibilang. Respon dia apa? Itu kaget nggak sih kayak? Nah itu salah satu responnya dia adalah apa yang membuat Piwi itu jadi Piwi, karena dia bilang kenapa nggak dilanjutin lagi nih lagu-lagu kayak gini, dijadiin band aja. Ya udah akhirnya gue mau narik Sansan, gue narik ini. Tapi for context of kalian? Akhirnya kita pacaran. Oke, berhasil? Nggak, putus habis itu. Iya, tapi gitulah. Kalau misalnya lu apalagi sama sahabat ya. Kalau dari sahabat lu mau jadi pacar itu kan berarti kan ada risk lu akan kehilangan sahabat lo gitu. Ya, udah gue kehilangan dia sebagai pacar, kehilangan sahabat juga, tapi ya udah gitu. Tadi balik ke Piwi yang awal banget, itu kan sebetulnya sesuatu hal yang simpel ya, kayak cewek yang lo suka dan akhirnya jadi pacar bilang kayak yaudah bikin aja, kenapa nggak dilanjutin band itu. Tapi pas lo membuat Piwi Gaskin, lo merasa harus membuat USP di dalam band yang sebetulnya simple pada awalnya. Kayak lo akhirnya jadi main bass dan Sansan juga yang tadinya nggak pernah main gitar dan dia main gitar. Maksudnya kayak itu kan sesuatu hal yang simpel tapi lo membuat itu menjadi sesuatu yang kayak lebih terpikirkan lagi. Ya. Karena mungkin timelinenya pas aja sih, kayak semuanya itu datang pada waktu yang pas di saat yang pas juga. Dan waktu itu si sahabat gua waktu itu kakaknya pacaran sama kakaknya Sherina. Waktu itu Sherina Munaf lagi rebranding jadi penyanyi dewasa, terus dia nyari personil band. Terus dia rekomendasiin gue ke situ. Ya udah gue akhirnya jadi gitaris Sherina waktu itu. Terus dari situ gue jadi lebih bisa memeta industri, kayak manajemen tuh harus begini, terus gimana caranya ngomong sama media tuh kayak gini. Terus semua sistemnya itu gue belajar dari situ. Dan gue bikin lagu, habis itu jadi Piwi Gaskin. Jadi gue udah tahu nih, mumpung udah jadi band, gue nggak mau ini jadi setengah-setengah. Jadi ya udah kayak ya udah gitu, semuanya terpikirkan begitu aja gitu. Itu kan tapi yang lo pikirkan ya. Tapi kayaknya personel yang lain nggak semuanya memikirkan hal itu. Nggak. Kayaknya lebih ke bersenang-senang. Iya. Iya tapi ya itu juga sih, maksudnya senang-senangnya tetap, cuman gimana supaya nggak ada waktu yang terbuang aja. Karena begitu gue tahu ini kayaknya jawaban dari pertanyaan, gimana caranya gue punya banyak waktu untuk keluarga, tapi gue tetap ngelakuin apa yang gue suka dan gue cukup. Nah itu kayak semua puzzle tuh akhirnya terjawab di sini gitu. Dan begitu gue udah tahu, ya udah itu yang harus itu jadi forte gue dan gue harus master itu gitu. Oke, itu berarti abis lo kuliah lo langsung menyadari itu ya? Iya, dan itu juga salah satu ininya ya. Kalau kita trace back lagi sebelumnya, trigger kenapa gue sengoyo itu dulu, kenapa gue sengoyo itu dan gue bisa figure out, gue bisa nge-crack gimana caranya melakukan hal yang gue suka tapi menjadi sesuatu yang menghasilkan. Nyari rumusnya segala macam, itu sebenarnya triggernya cuma satu. Waktu itu abis sholat jamaah di rumah sama keluarga sama bokap tuh nasehat. Dan karena waktu itu gue udah mulai nih, Piwi itu lagi awal-awal, terus udah mulai sorry belum Piwi. Waktu itu band yang sebelum Piwi
Terus gue udah mulai musik terus itu agak-agak mengganggu kuliah ya. Ya kuliah awal-awal itu, terus bokap menasehatin, dia bilang gini, cuman ada 1 di antara 1 juta orang yang bisa sukses nggak lulus kuliah. Terus dia itu kalau berhenti di situ aja gue akan mengiyakan. Tapi dia menambahkannya dengan, lihat nih ayah dan ibu arsitek UGM, kita semua kami berdua karirnya cemerlang, semuanya cukup segala macam. Tapi kan gue sebagai anak kan, iya sih, tapi gue nggak ngelihat presence lo nih waktu gue butuh nih gitu. Dan itu yang akhirnya jadi rebel gue tuh keluar di situ. Gue gimana caranya supaya gue bisa jadi 1 dibanding 1 juta orang yang nggak sukses. Jadi gue deliberately hancur di kuliah. Gue datang ke kampus, gue belajar semuanya, gue DKV. Di Paramadina. Gue di DKV belajar grafik dan lain-lain. Terus abis itu di tengah jalan, karena gue menemukan ada Vcom kan di Parma tuh ada Vcom dan ada advertising. Akhirnya gue pindah ke advertising. Gue belajar apa yang gue bisa pelajarin di situ di advertising. Tapi gue setiap UAS gue nggak dateng. Terus absensi gue juga hancur-hancuran. Jadi akhirnya emang sengaja nggak lulus aja. Supaya gue abis itu gue cabut dari rumah, gue ngontrak dan mulai PWGSN segala macem. Dan waktu itu 2009 udah jalan ke album kedua, udah merasa settle semuanya. Gue bisa ngasih uang ke rumah, gue bisa hidup dengan uang gue sendiri, gue bisa bersenang-senang segala macem. Dan gue bisa balik lagi ke bokap, dia bilang, ya aku 1 dibanding 1 juta orang yang ayah bilang nggak bisa. Terus kata bokap, ya dia mengiyakan gitu. Terus ya udah. Tapi abis itu gue nyesel, tapi gue jadi nggak punya diploma nih. Yang sebenarnya itu tuh kayak pembuktian yang nggak perlu, yang harusnya bisa berjalan dua-duanya gitu. Gue bisa tetap belajar. Kalau gue bisa mengulang lagi ya pada waktu itu ya, gue tetap gue akan excel di kuliah karena gue bisa juga anyway. Tapi gue tetap bisa mengejar karir gue. Itu harusnya dua hal yang bisa berjalan beriringan. Kalau gue nggak punya ego untuk membuktikan itu ke bokap gue gitu. Iya, tapi kan nggak ada yang tahu juga. Ya nggak sih, maksudnya itu memang yang harus terjadi juga ya. It is what it is. Yes. Di awal-awal mungkin itu salah satu part yang paling menyenangkan kali ya dari PWGSN. Mungkin semua band sesuatu yang awal memang menyenangkan. Kayak gue sempat baca, gue nggak tahu ya. Oh, ada di satu blog gitu yang menceritakan kejadian di mana lo pengen bikin launch album pertama, EP. Terus lo datang ke Spazio dan lo kayak, oke, gue mau launching di tempat ini. Terus kayak lo nego-nego ke orang Spazionya untuk lo dapetin itu. Itu kayak karena waktu itu Spazio untuk ada acara band segala macam itu belum pernah kalau nggak salah ya dulu ya. Terus gue waktu itu ya itu tadi gue nge-crack lagi satu lagi. PIM itu kayak barometer selatan lah. Semua orang ke PIM ya, dan pada saat itu yang kayak di Twitter @PIM_anyone. Iya gitu, PIM anyone gitu. Terus ada tempat nih di Spazio, tempatnya enak segala macam, terus muatnya juga banyak. Dan kalau misalnya bawa orang tua kan bisa makan di mana aja gitu. Nego dapat harganya segala macem. Dan waktu itu MySpace tuh tiba-tiba di ban. Dan waktu itu Piwi tuh cuman mengandalkan MySpace doang. Itu 2 minggu sebelum launching. Padahal gimana caranya supaya orang tuh bisa datang segala macam? Ya caranya manual lagi. Kita nempelin poster-poster kertas di sekitaran Kemang. Terus di PIM itu bagi-bagiin flyer buat orang-orang gitu datang nih ke launching. Ini berarti stranger, maksudnya bukan? Iya, stranger. Tapi ya kan sebelum itu kan PIW juga udah mulai main di ini ya, apa kayak underground gitu kan. Dan akhirnya cuman ya 2 hari sebelum launching itu MySpace bisa diakses lagi. Ya udah dari 2 hari itu baru MySpace tuh dikencengin. Dan pada saat launching itu Spazio itu kalau nggak tahu Spazio dan tahu PIM, Spazio itu letaknya di Goodstep, ya kan? Oh iya. Dan itu orang queue dari situ sampai ke 21. Jadi letter L untuk masuk ke Spazio. Itu 2007. Terus ya udah itu kayak, dan gue masih sering ketemu. Waktu itu Piwi bikin showcase
album Sophomore waktu itu sama paguyuban Crowdsurfing, kita bikin di Studio Palem Kemang. Dan lucu tuh, jadi ketemu sama orang yang cerita dulu tuh datang pada saat Fazio dan waktu itu datang dia dia kelas 5 SD. Dia dimarahin ibunya segala macam cerita kayak gitu. Lucu banget. Dan sekarang dia yang udah penggeraknya berarti kan. Ya kan ya. Iya, ada yang jadi jurnalis, ada yang dia kesana bawa anak. Oke. Ya tadi itu pasti tahun-tahun yang menyenangkan. Tapi gue juga penasaran ke pembuatan lagu Seorang Doji Sadega. Waktu itu kayaknya ya lagu dari Finch, Letters to You. Kayak yang ngebuat lo kayak nge-crack lagi kali ya. Kayak ini nih lagu yang gak techy. Iya, kenapa akhirnya gue menemukan musik ini dan gue pede sama musik yang gue tulis pada saat itu adalah begitu. Ya waktu itu random aja lagi naik mobil, nyalain radio dan kebetulan Letters to You tuh keplay di situ ya. Lagu yang menurut gue heavy gitu, kenceng, distorsi segala macem, ada screamnya tipis, tapi kok dia ngomongnya I want you to know that I miss you. Oh boleh ya cowok kayak gini ya, se-fragile ini tuh boleh ya gitu. Terus ya udah jadi gue nggak nahan untuk mengutarakan kesedihan di film ya, di lagu. Ya akhirnya oke, ini gue gitu, ini formula gue tidak akan takut untuk menyatakan apa yang gue rasakan di dalam lagu. Ya itu awal itu dari Finch. Tapi kan buat lo berpikir itu techy atau tidak, kan itu selera juga kan ya. Terus kayak tapi berarti ada referensi lain yang lo dengar, ini nih techy nih dan ini enggak. Maksudnya gue kayak apa yang mendefinisikan musik yang lo dengar pada saat itu tidak sebenarnya itu techy ya, kayak Finch. Terus abis itu Story of the Year yang Until the Day I Die I Spill My Heart for You, itu kan techy ya. Tapi ternyata diterima juga kok gitu loh, dan pada saat itu jadi orang tuh udah normalisasi itu gitu, udah nggak apa-apa untuk bahkan lagu Cinta Ini Membunuhku juga diterima orang banyak gitu kan. Itu kan jadi nggak mau itu saat dimana toxic masculinity itu mulai terkikis lah gitu. Dan dengan lewat musik aja. Lewat musik. Lucu ya tapi balik lagi ke itu berarti ya bisa jadi lo menemukan sisi melankolis atau sisi fragilitas lo ini. Ternyata gue bisa melakukan ini di musik. Di musik. Iya. Dan ternyata responnya juga impactnya juga bagus ke orang gitu loh. Bahkan mereka kan jadi merasa relate. Ada orang yang sesedih itu kalau ditinggalin cewek, misalnya gitu. Lo ingat gak lirik-lirik awal? Kalau lirik Piwi itu kebanyakan lirik bandel sih. Atau sebelum Piwi maksud gue? Ada lagu side project waktu itu band gue itu judulnya Tanpa Suara. Lagu aslinya itu judulnya Puisi Seorang Pecundang. Sesedih itu. Ada satu line di mana aku adalah angka di bawah 1, which is aku 0, aku bukan apa-apa gitu. Aku adalah pesawat yang kurakit dari hati yang kau hancurkan. Mau apa lagi? Iya, terus ada seperti teriak di dunia tanpa suara, yang akhirnya jadi title-nya Tanpa Suara. Jadi kayak gue tuh pengen ketika teriak tapi nggak ada suaranya. Seperti teriak di dunia tanpa suara. Jadi kayak lo tuh tahu lo teriak tapi nggak ada suaranya dan nggak ada yang denger juga. Ya itu salah satu yang techy sih. Tapi ya udah, itu yang works. Terus ada Persetan Dengan Dia, itu dulu Persetan Dengan Dia. Kayak kita bisa bertahan lewati ini semua, persetan dengan dia. Itu ya udah langsung ini aja gitu, to the point. Karena buat ini gue pribadi ya, menurut gue sulit untuk gue mentranslate itu secara gamblang. Dan lu kayaknya dengan mudah. Karena gue dengerin Finch. Karena bisa nggak ada layering lagi, nggak ada intro untuk atau ambigu nggak. Ya lo kalau kangen lo bilang kangen gitu. Nggak pakai puisi atau yang harus belok dulu gitu. Seberapa nyaman menjadi gamblang di sebuah karya? Susah ya sebenarnya, tapi terbiasa sih, lama-lama jadi terbiasa. Tapi lo jadi kayak telanjang gitu gak sih? Iya sih.
Tapi ini ada satu kalimat yang gue dapat dari bokap juga. Dia bilang the singer is not the song. Jadi not necessarily lagu yang lo tulis itu tentang diri lo bisa ngelakuin. Dan kalau misalnya satu musisi menyanyikan lagu yang sedih, lagunya yang sedih, orangnya belum tentu sedih. Dan sebaliknya, kadang orang yang nyanyi lagu yang sangat positif, tapi di dalam diri si penyanyinya ternyata dia depresif segala macam, nggak ada yang tahu. Tapi lu mengiyakan itu, mengamini itu. Ya misalnya kalau gue nulis lagu tentang perselingkuhan bukan berarti gue selingkuh, tapi gue tahu ada isu ini yang bisa gue bahas gitu. Tapi jadinya setelah lo lihat, apakah lo menulis tentang diri lo atau bukan sih sebetulnya? Tergantung. Iya sih. Gue akan menulis lagu sesuai POV gue, walaupun itu tentang orang lain. Misalnya nih lo cerita gitu kan, terus gue menarik nih buat jadi lagu, tapi gue akan menulisnya dari POV gue, tapi bukan experience gue. Gitu. Salah satunya Libra, terus. By the way gue Libra dan gue pas denger cerita itu kayak masa. Iya, itu gue ini dulu loh. Gue ada satu momen di mana gue survei. Iya. Libra itu seperti apa, segala macem. Apa pertanyaan lo? Libra itu biasanya dia itu, gue lupa ya. Tapi intinya begitu gue kasih denger liriknya, Libra itu nggak pengen kehilangan fans intinya. Kalau kata orang Libra ya, dan orang yang sama-sama Libra gitu. Jadi waktu itu sebenarnya cuman gue pengen rilis lagu, dan waktu itu rilis lagunya tanggal 25 September, dan 25 September itu kira-kira zodiaknya apa? Libra. Oke, ya udah kita bikin lagu tentang gimana kalau misalnya ini berhubungan sama orang Libra gitu. Tapi akhirnya lo menciptakan lagu itu ketika menjadi kayak ketika lo berpisah dengan seorang Libra gitu ya? Banyak ininya sih, banyak POV-nya. POV-nya salah satunya adalah itu salah satu percobaan Piwi gimana kalau misalnya fansnya itu Libra dan Piwi itu pengen ngelakuin sesuatu yang beda. Makanya kan musiknya beda kan di situ kan, kayak Sansa nyanyi lebih rendah, terus habis itu melodinya juga beda, terus ada bagian yang ya pokoknya itu gimana caranya supaya ya gitu, si subjeknya adalah Piwi dan Libranya itu fansnya gitu. Oke. Tapi kita balik lagi ke masa awal. Itu kan sebuah kesenangan yang lo dapatkan, kayak prosesnya sangat menyenangkan. Tapi mau nggak mau ada masa di mana itu menjadi tidak menyenangkan lagi karena APWG. Kalau lo ingat itu tuh what do you feel? Pada saat itu semua culture pasti ada anti culture-nya. Iya. Dan pada saat itu gue ngerasa Piwi itu udah mulai bagian dari subculture waktu itu. Udah jadi lifestyle juga dan jadi banyak posernya. Jadi banyak juga yang nggak suka sama posernya, yang akhirnya bikin anti culture-nya. Tapi dia bagian dari culture itu juga. Jadi dia tetap tahu lagu Piwi, dia tetap datang ke acara segala macam. Tapi karena udah nggak terkontrol, jadi udah nggak perlu tahu Piwi dulu, dia bisa ikut-ikutan langsung jadi antinya aja gitu. Dan itu udah nggak bisa di ini lagi, udah nggak bisa dikontrol lagi. Sampai ada di satu waktu di mana Piwi itu kalau main harus nambahin uang keamanan, yang akhirnya IO atau promotor mikir mendingan sama band yang lebih murah tapi masanya juga. Misalnya daripada kita undang Piwi dan bayar segini, mendingan kita undang 2 band tapi bisa mendatangkan orang yang sama kayak Piwi datang gitu. Lo merasa mereka merenggut kesenangan lo pada saat itu gak sih? Iya, dan waktu itu yang paling tertekan adalah yang pertama kali nyerah adalah Ai waktu itu. Dia ngerasa gue cuma pengen seneng-seneng aja, gue kalau kayak gini terus gue nggak mau lah, gue nggak mau jalanin lagi. Tapi di saat yang sama timelinenya adalah Piwi juga lagi gede nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Indonesia doang. Jadi mulai datang tuh festival di Malaysia, Piwi main, terus di Filipina juga main. Seperti apa respon internasional? Bagus, dan ya itu jadi mereka tahu nggak? Dan kebetulan karena lagi nggak ada panggung di Jakarta, jadi kita bisa berangkat aja gitu loh, nggak harus ngatur-ngatur lagi, karena pada saat itu adalah kan saking seringnya manggung sampai nggak bisa nyelepin ini kan, nggak bisa ngelipin jadwal. Tapi kebetulan tawaran itu datang justru pada saat di Indonesia lagi sepi ini.
kami ke Jepang, main di Summer Sonic segala macam, dan itu kan jadi kan secara berita juga kan ada terus gitu, PW-nya ada terus. Sedangkan yang APWG-nya juga jadi nggak punya bahan bakar, nggak punya platform untuk gue harus datang segala macam, ya nggak ada manggung juga kan. Ya udah akhirnya demand-nya ada, beritanya ada, kita tetap dipanggil. Terus ya lama-lama akhirnya ya APWG-nya berhenti datang, tapi fansnya jadi bertambah banyak, atau mungkin yang APWG-nya malah jadi fans udah nyaman gitu loh, udah nyaman jadi fans juga, karena yang posternya udah hilang, udah nyangkut ke ini lain, maksudnya ya ini lain gitu loh, udah ikut FOMO yang lain lagi gitu. Waktu itu Sansan juga pernah kesini, tapi pertanyaan gue kayak apa yang pengen lo sampaikan ke APWG, tapi mungkin ini pertanyaan gue berbeda, apa yang pengen lo sampaikan ke Party Dork, Tatiana? Thank you for believing us. Stay, ya masih percaya sama Piwi sih, itu aja. Karena kayaknya mereka cukup melawan juga nggak sih? Ya nggak akan kalau mereka nggak stay di situ juga kayaknya Piwi juga kehilangan ini juga ya, purpose juga kali. Ya, karena pas Sansan cerita, mendengar cerita-cerita nangis lo dan dia? Nggak ya? lo pernah nangis nggak karena ini? Gue penasaran. Karena masalah ini? Oh nggak pernah. Pernah nggak ya? Nggak pernah. Oke. Karena mendengar cerita, dan dulu tuh gue juga pernah ada di masa itu, masa gue SMP, terus kayak mendengar PWG apa, tapi seru banget. Itu seru untuk kita. Iya kan, kayak ada ceritanya gitu, kayak gue harus diem dulu dengerin ini, kalau misalnya ketahuan gue akan diketawain gitu kan. Setelah itu sudah lewat, tapi kayak lo berusaha meng-capture itu tuh seperti apa, Cot? That was fun, gitu aja sih. Kayak itu sesuatu yang sangat shape my youth. Makanya ada satu album Piwi juga judulnya A Youth Not Wasted, karena kita benar-benar menghabiskan youth kita dengan satu yang berarti gitu, penuh warna, dan bisa bisa merasakan semua warna dalam hidup gitu. Tapi gue nggak tahu itu bisa menyebut itu sebagai kontroversi apa enggak. Tapi di era itu jadinya orang-orang tuh tidak melihat Piwi Gaskin sebagai sebuah band yang memiliki karya nggak sih? Lebih kayak lu pernah mikir ke arah situ nggak? Dan kayak kenapa sih kalian mikir ke arah kontroversinya, sedangkan sebetulnya kita merilis album, merilis lagu, lu pernah ada terpikirkan itu? Sempat bete, kayak misalnya kita lagi diundang ke acara, waktu itu lagi banyak TV juga ya, ada misalnya bukan Empat Mata atau Tonight Show atau apa gitu, yang ditanya kita baru aja pulang dari Summer Sonic dan pengen banget ngomong itu, tapi kenapa yang dibahas APWG lagi? Dan sedangkan semakin kita ngomongin APWG, semakin mereka juga kayak acknowledge kan, jadi ya mereka jadi seneng gitu. Dan akhirnya salah satu ininya, rumusnya mereka berangsur-angsur hilang adalah kita berhenti membicarakan itu. Jadi kayak di brief dulu, tolong APWG-nya nggak diomongin dulu ya gitu. Kita ngomongin yang lain aja gitu. Tapi ya gitu, jadinya ya orang jadinya taunya dari Mata Sanggaruda lagi, nggak ada single baru segala ini gitu. Padahal menurut gue Piwi Gaskin salah satu band yang aktif mengeluarkan single dan album. Iya. Gue juga sempat ada satu masa di mana gue tuh agak sedih kalau ditanya, bukan ditanya, mendengar gue kenal sama orang, atau gue ketemu sama orang, wah gue dulu dengerin banget. Itu kan dua artinya kan, gue sekarang nggak didengerin lagi, atau emang dulu atau gue udah nggak relevan lagi sekarang. Tapi waktu itu I came to a realization, waktu itu habis main di Widow Fest, terus abis main gue ke depan nyamperin teman, terus ada satu segerombolan kayak anak-anak masih SMA gitu, dan mereka ngajak ngobrol, dan mereka ternyata anak sekolah internasional masih SMA, dan dia bilang dia suka sama Piwi gitu. Terus gue denger, gue nanya, oh lu baru discover Piwi apa gimana? Enggak, gue dengerin, gue suka lagu lu yang ini. Dia mendengar lagu lama, lagu baru? Dengar lagu lama dan lagu baru. Okay. Dan ya kita lumayan ngobrol, apa yang bikin ya gue relate aja. Tapi ternyata interpretasi dia beda sama apa yang gue tulis. Misalnya gue nulis lagu tentang anak gue.
mereka artinya adalah anak ke bapaknya gitu. Nah itu POV lagi. Ya POV-nya beda. Jadi kayak satu lagu itu banyak artinya. Anyway, jadi akhirnya gue sadar emang bukan waktunya yang udah lewat, tapi emang waktu yang cocok untuk mendengarkan Piwi adalah umur segitu. Dan masih ada umur segitu yang dengerin sampai sekarang pun gitu loh. Dan itu I'm so grateful karena nggak banyak yang bisa regenerasi. Ya kan, ada kan banyak fans yang emang tumbuh bareng. Tapi ini masih ada nih yang baru discover Piwi gitu, yang bahkan baru anak SMP belum tentu tahu dari kakaknya, tapi emang mereka discover Piwi dan mereka relate gitu. Jadi emang menurut lu kenapa? Itu tadi relevansinya aja. Jadi ternyata lagu-lagu yang dibikin sama Piwi masih bisa resonate sama orang-orang yang baru mendengarkannya sekarang juga gitu. Ya. Di era itu kan era yang lumayan gelap. Terus lo breakthrough itu, tapi ada masa di mana di tahun 2019 kalian juga pengen berhenti. Ya. Itu karena? Simple banget. Jadi waktu itu lagi bikin podcast di perjalanan pulang dari Surabaya ke Jakarta naik bis. Salah satu pertanyaan adalah kalau nggak ada Piwi, lo mau ngapain? Ya kan, pertanyaan itu. Terus semua orang tahu jawabannya kayak santan. Gue yang implikasinya adalah gue capek kayak gini, gue pengen ngelakuin. Akhirnya gue bisa ngelakuin apa yang gue suka. Jadi kan jadi nggak suka nih, udah nggak suka lagi ya. Terus apa emang kita udah kehilangan itu karena pada saat itu adalah ya udah manggung, ketemunya kalau manggung, ketemunya kalau latihan, kita nggak pernah nongkrong lagi, kita nggak pernah jalan bareng segala macem. Dan ya udah semuanya udah tahu jawabannya. Gue akan ngurus restoran gue. Sansan bilang gitu. Terus ini gue lupa ya jawaban yang lain. Intinya adalah lu jawab apa? Gue lupa jawaban gue. Tapi pada saat itu kepala gue penuh dengan berarti ini bukan sesuatu yang udah menyenangkan lagi. Nah, jadi akhirnya gue ngelempar di grup tahun ini jadi tahun terakhir aja, kita bikin album terakhir. Gue akan bilang label kalau ini tahun terakhir Piwi. Abis ini kita jualan last show ke IO, ke promotor untuk tabungan, dan kita cari tahu, kita figure out aja apa yang kita mau lakuin di hidup ini. Setelah bubar? Iya, setelah bubar. Tapi itu belum bubar. Maksudnya emang plannya adalah 2019 itu tahun terakhirnya kita bikin album terakhir. Terus udah abis ini kita bubar. Dan dengan ya kan kalau misalnya jualan live show kan setengahnya kita punya tabungan tuh untuk cari tahu kalau kita udah nggak manggung lagi, kita masih punya reserve cash lah untuk ngelakuin apa yang mau kita lakuin. And then pandemi. Sebelum kita ngesain album, sebelum kita ya akhirnya udah kejawab duluan, kita kalau nggak ada Piwi gimana? Ya ternyata miserable. Memang ternyata kita butuh satu sama lain gitu. Dan akhirnya begitu pandemi dulu tuh apa sih nama level-levelnya tuh ya? PPKM. PPKM kan ada levelnya. Begitu levelnya udah bisa ketemu, ya udah kita ketemu terus bikin studio. Katanya ada tangis-tangisan ya di dalamnya. Ada sedih banget deh pada saat itu, dan akhirnya oke, berarti emang kita nggak bisa pisah gitu. Tapi setelah lo lihat lagi tuh pas keputusan yang lumayan cukup selfish nggak sih, Cot? Pas lo ngechat gitu? Iya emang. Itu ada kemarahan gue juga, ada kekecewaan gue juga di situ, karena gue ngerasa kayak you're taking this for granted. Gitu. Kita udah punya ini yang orang lain mengharapkan, orang tuh bermimpi jadi kita, tapi kita malah pengen ngelakuin hal yang lain gitu. Tapi kalau lu look back di masa itu, berarti yang menyelamatkan Piwi Gas kan juga pandemi ya? Pandemi. Karena ironis bisa, ya. Jadi bisa aja, maksudnya kalau misalnya nggak ada pandemi, semua seperti biasa ya, kalian akan mengeluarkan album terakhir. Kira-kira seperti apa kalau misalnya itu terjadi, Jod? Reuni. Vegas kan reunion. Iya. Berarti maksudnya walaupun lo merasa itu akan bubar, tapi pada akhirnya lo akan bertemu lagi. Iya, tapi kan seenggaknya jawaban dari kita jadi apa kalau nggak ada Piwi itu terjawab. Iya, dan ini terjawab karena pandemi. Jadi ya kalaupun bubar tuh nggak ada semua yang permanen sih. Kalau emang mau reuni ya reuni aja gitu. Ya kita lihat band-band lama juga. Iya. Moka bilangnya bubar, masih aja manggung kok sampai sekarang gitu. Dan untuk sekarang
bahan bakarnya apa, Cot? Bahan bakar itu ya. Kalau gue, I always have something to say. Jadi I need a platform to say something. Why you think you always have something to say? Gue nggak bisa ngomong. Aneh ya, kalau misalnya kalau dikasih mic ini gue bisa ngomong nih. Tapi kalau misalnya lagi ngobrol gitu, gue kadang-kadang baru kepikirannya tuh kayak, aduh harusnya tadi gue bilang ini gitu. Dan menurut gue lagu itu kayak, gue tuh nggak cuma ngomong satu orang, tapi gue kayak gue tuh bisa menaruh Easter egg di mana di dalam lagu gue tuh kayak gue tuh pengen didengar loh gitu. Sedih ya. Iya. Oke. Tapi gue suka sih. Iya. Hal yang ini juga yang nggak bisa dipungkiri juga, this is a job that pays, dan kita juga seneng lakuin ini, jadi ya semuanya seneng. Tapi balik lagi ke bahan bakar, menurut aku ketika kan ada sisi-sisi lonely atau unfulfilled unfulfilled yang membuat kita membuat karya. Tapi di bayangan gue sih ketika sudah berkeluarga, ketika sudah punya istri dan anak, itu akan terasa full. Atau dan selanjutnya jadinya bahan bakar apa lagi ketika kita sudah full dengan diri kita? Gua kayaknya akan melewati masa di mana gua mau di belakang, nggak mau di depan lagi. Dan untuk ke situ ya butuh persiapan juga, dan belum nemu bosennya juga sih untuk ngelakuin ini. Teman kayak pelan-pelan gue pengen, makanya gue bikin Nerd Club itu kayak media juga di mana gue discover band-band yang akan band-band yang potensial juga. Gue pengen ngasih lihat. Pernah lihat zinnya kayaknya. Pernah dibikin zinnya juga. Ya kayak si Bentok kan kebanyakan juga kan dari teman-teman zin juga kan, yang baru bikin band atau teman lama yang sekarang punya project segala macem di ini lagi. Jadi pengen supaya sustain aja sih ininya, scene-nya sustain, terus musiknya juga, dan orang masih tetap punya keinginan untuk punya band gitu, karena ada kalanya di mana orang tuh udah nggak pengen bikin band. Dulu sempat semua orang pengen ngeband, terus habis itu semua orang pengen punya brand, itu pernah juga gitu. Lu sudah melewati era itu ya. Melewati semua itu. Tapi balik lagi ke statement gue, tapi lu setuju nggak ketika sudah full kita jadi nggak punya bahan bakar untuk mengeluarkan karya? Ya makanya selalu menganggap gelasnya half full. Ya stay hungry. Berarti selanjutnya EP, album? Harusnya ini setiap 2 bulan ngeluarin single. Cuman ya lagi ini sih lagi sibuk juga. Lagi pada mencar-mencar. Kalau Desember Januari itu ada yang liburan keluar, ada yang ngurusin, si Ai lagi ngurusin villanya di Bali karena udah waktunya untuk ya di maintain. Jadi sementara job Januari itu biasanya kosong, jadi diisi untuk sendiri-sendiri dulu. Nanti Februari balik lagi bikin lagu lagi dan lain-lain. Berhubungan dengan astrologi? Enggak. Libra. Terus selanjutnya yang kedua. Yang keduanya tadinya kan mau tentang sebenarnya bukan astrologi. Masih nyambung sama astronomi, namanya constellation Pluto, itu di mana rasinya itu lagi di Capricorn sih. Terus biasanya dan ini cuma occur per berapa ratus tahun, dan selalu ada revolusi. Revolusi Prancis, revolusi Amerika, revolusi industri di itu constellation Pluto. Dan ada perubahan yang sangat drastis lah. Nah si lagunya si Piwi yang itu judulnya Constellation Pluto, tapi judul lainnya adalah Parting Ways, emang tentang perpisahan gitu. Sesuatu yang terjadi mendadak. Ya gitu. Dan itu akan berada kayak di EP selanjutnya atau album? Enggak sih, tadinya kayak gitu, tapi kayaknya udahlah cukup 2 ini aja. Yang berikutnya belum tahu tentang apa. Oke. Kita lanjut, ada pertanyaan dari netizen yang sudah kita kumpulkan dari Instagram. Oke. Mungkin ini berhubungan dengan personal project lo. @Alvario, kenapa lagu Solo Doci terdengar lebih PWG era awal dibanding PWG era sekarang? Enggak sih, gue nggak setuju. Karena gue bikin si Solo itu malah jadi lebih kompleks. Gue nggak mau ada synthesizer-nya, tapi
gitarnya udah pasti Ai nggak bisa mainin karena beda cara mainnya. Gitu. Terus mungkin melodinya kali ya, cara nyanyi segala macam. Kalau dia bilang kayak Piwi lama karena waktu yang lama gue lebih sering nyanyi. Dan di solo gue kan cuman gue doang yang nyanyi kan, jadi terdengar seperti ini. Salah kamu Alvario. Yang kedua dari @reynaldi 00 cerita di balik lagu Shibuya. Itu kayak salah satu yang terbaru juga. Shibuya itu sebenarnya bukan ciptaan gue. Shibuya itu dulu waktu zaman pandemi, saat gue belajar recording di rumah, bikin satu project namanya Distant Neighbor. Itu dimana setiap personilnya tuh lempar-lemparan file. Gue take bass di rumah. Gue main gitar. Take gitar di rumah, terus ada drummer take di rumah segala macam, dan ini semuanya untuk belajar. Waktu itu gue mulai belajar tuh baru di Distant Neighbor tuh belajar rekaman. Dan salah satu lagunya adalah Shibuya. Shibuya itu yang nyiptain liriknya adalah Dennis Ferdinand sama Dion Andrew. Tapi gue suka banget karena kebetulan jadi album pertama gue itu Dusseldorf. Itu gue inisiasi waktu gue lagi liburan sama anak dan istri waktu lagi ke Eropa. Dan ada satu pertanyaan yang pengen gue jawab. Seberapa cepat gue bisa menghasilkan satu karya? Karena pada saat itu gue ngerasa kok Piwi lama banget ya bikin albumnya. Padahal kayaknya bisa cepat. Akhirnya gue telepon temen gue di Jambi, karena sebelumnya udah bikin project post hardcore namanya Megane. Telepon si Dan Sky, gue mau bikin solo, lo mau produce nggak? Referensinya gini, nanti lagunya tinggal lempar-lemparan aja. Jadi dikerjainnya di Jambi dan di Jakarta. Si Dan Sky ngerekam partnya dia, terus habis itu dikirim kosongannya, habis itu gue isi. Dan dari gue telepon Dan Sky sampai akhirnya ada di DSP, di semua Spotify dan lain 40 hari. Itu judulnya Dusseldorf karena gue nelpon Dan Sky album. Nggak EP sih. 5 lagu dan banyak lagu lama juga. Nah 5 itu 3 lagunya itu gue ciptain baru di pas lagi perjalanan Dusseldorf. Di Eropa itu, dan gue nelpon Dan Sky itu pas lagi di Dusseldorf. Nah terus yang album kedua itu gue di Jepang dan waktu itu stay-nya di Daikanyama, di daerah Daikanyama. Album kedua judulnya Daikanyama, dan karena relate jadi gue remake lagu Shibuya-nya Distant Neighbor, gue masukin ke situ. Oke. Nanti next album tolong jangan di Indonesia ya. Ya nanti bakal judulnya Kediri. Tapi gue nggak boleh ngomong kayak gitu. Menurut gue, kenapa kita mendiskreditkan, membuat nama kota sendiri kita tuh nggak indah, iya kan? Iya, indah kok. Ya, itu kebetulan aja. Kebetulan waktu itu Urge gue pengen bikin album kedua itu pas lagi di situ, karena karena itu banyak inspirasi baru sih pas lagi keluar. Itu banyak cerita yang pengen gue capture aja gitu. Yang kebetulan Daikanyama. Tapi kalau misalnya gue mungkin lama di Jogja, gue akan bilang Yogyakarta juga. Oke. Berarti itu cerita di balik Shibuya. Selanjutnya dari Edwiko Saputra, semenjak udah pergi umroh, apa ada perubahan dalam hidup lo Bang? Gue jadi lebih gampang self control itu tadi. Terus gue ada cerita-cerita yang kayak unik gitu gak sih? Itu sih gue berangkat ke situ aja menurut gue masih nggak nyangka, karena keputusan untuk gue mau pergi sampai gue akhirnya pergi itu cuma 2 minggu. Sampai akhirnya berangkat, terus semua kayak alhamdulillah dimudahkan. Kata orang susah untuk megang Hajar Aswad, gue megang. Baru Taraf lap 2 gue bisa megang, namanya ada Rukun Yamani sama Hajar Aswad, itu gue bisa pegang. Terus gue bisa sholat di Raudah juga. Itu Raudah itu kayak taman di mana Nabi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikubur, di situ ada sama sahabat-sahabatnya juga. Terus kayak semuanya dimudahkan. Ya dari situ gue jadi take out gue adalah ada 2 hal yang nggak boleh lo tinggalkan. Apa tuh? Sholat dan solid. Tapi gue penasaran, lu sholatnya jadi? Iya tapi kayak dari situ kayak ada yang kurang gitu kalau nggak kesana gitu. Keren. Ya semoga lanjut. Tahan lama lah. Iya.
Jadi perubahan dalam hidup lo yang langsung lo berasa si switch-nya tadi itu berpengaruh juga ya? Kayaknya itu sih yang akhirnya gue figure out itu, gue bisa nge-crack itu karena ya latihan itu tadi, self control itu. Tadi kan kita mengawalnya dari Twitter ya. Gue juga penasaran sama satu tweet lo. Gue nggak tahu lo mau share ini apa enggak. Ada 3 diagnose. Apa tuh? 3 diagnose gue ya? Yeah, about your mental health. Do you wanna talk about it? I wanna talk about it. Dan ini kayaknya orang tuh harus ya lu hidup cuma sekali. Harusnya lu punya kesempatan untuk lebih tahu diri lu sendiri. Dan untuk lu tahu diri lu sendiri, kadang-kadang lu butuh profesional juga untuk tahu supaya lu bisa tahu gimana caranya mengendalikan ini lo, apa dengan kondisi-kondisi lo itu. Kayak oke, gua itu pernah di ini ya, maksudnya sering banget gue berantem atau akhirnya gue bersih tegang sama pasangan gue, dan dia insist gue ada NPD-nya. Dan NPD itu untuk satu bisa bilang public figure mungkin ya. Itu ada satu emang ingredients yang harus ada, karena lu tuh ada self actualization yang lu pengen bawa gitu. Tapi nggak sampai mengganggu lah. Nah, tapi waktu itu gue pasangan gue insist gue punya NPD, yang akhirnya gue cek. Pada saat itu nggak ada. Pada saat itu nggak ada. Tapi yang kedetek malah hal yang lain gitu. Terus akhirnya satu dan lain hal, gue cek lagi, jadi ada. Karena ada satu trigger yang akhirnya ada nih. Tapi di discover juga bahwa gue punya melankoli, sama ada satu lagi gue lupa namanya apa. Jadi skizofia apa skizotipal ya? Ya, itu 3 hal yang sangat bertolak belakang, tapi gue 3-3 ada, karena itu bentuk gue untuk mekanisme coping mechanism. Gue 3-3-nya ada dengan inilah yang berbeda, takaran yang berbeda. Yang ini ada, tapi karena ini jadi kayak nggak bisa jadi terlalu tinggi gitu. Terus ada ini, jadi semuanya tuh kayak semuanya stabil, dan ini harus ada 3-3-nya supaya gue tuh bisa lebih mengontrol diri gue. Makanya gue bisa punya self control sekarang karena gue punya 3-3-nya itu. Ada rem semua itunya, semua gasnya tuh ada remnya. Terus ya itu menarik. Jadi gue jadi lebih tahu diri gue kan setelah gue punya tahu diagnosis itu. Gue ada ADHD juga. Ternyata ADHD itu nggak sesuatu yang kebanyakan orang bilang orang ADHD itu malas. Kalau gue ngelihatnya, karena gue pribadi, gue tuh nggak bisa ngatur fokus untuk satu hal. Jadi kayak gue kayak mau minum, tapi gue mau sambil minum, gue kayaknya mau sambil mainan handphone atau gue pengen apa gitu. Tapi gue bisa ngelakuin ntar aja deh, karena kayaknya gue bisa kalau nanti gue bisa langsung 5 menit lagi gue lakuin 3-3-nya bisa gitu. Tapi orang ngelihatnya, lu ini dong kok lu males-malesan aja. Bahkan orang ngelihat gue tuh kalau gue udah lagi santai, padahal gue udah ngelakuin itu semuanya udah duluan gitu. Karena gue bisa ngelakuin hal itu duluan gitu. Tapi kayak ya itu kan jadi, kalau gue bisa tahu bahwa gue punya ada ini dan gue bisa live with that, ya ini malah jadi sesuatu yang orang lain nggak bisa lakuin tapi gue bisa lakuin gitu. Kayak gue bisa mikir, gue bisa critical thinking lebih tajam gitu di saat gue membutuhkan itu gitu. Tapi boleh dijelasin nggak? Mungkin ini agak asing ya, yang skizotipal dan melankolik. Oke, skizotipal itu orang mikirnya skizofrenia, itu beda. Skizotipal gue juga agak lupa lagi ininya, penjelasannya gimana. Yang intinya adalah lo itu jadi lebih imajinatif. Jadi kalau di gue jatuhnya jadi kreatif. Jadi gue bisa memvisualkan apa yang gue pikirkan gitu. Skizotipal kayak gitu. Melankolik berarti? Melankolik, ya itu tadi, gue nggak nahan-nahan untuk membicarakan apa yang ada di perasaan gue. Dan kadang-kadang gue jadi sensitif aja gitu. Kayak orang tuh nggak tahu kalau yang lo bilang tuh bikin gue sedih gitu. Kayak gue kayak gue lagi ngomong, terus kayak gue ngeliat kayak orangnya nggak terlalu nggak semangat nih. Kayaknya gue kayak apa ya, gue salah ya gitu loh. Jadi kebawa, jadi baper gitu, jadi baperan.
Jadi 3 diagnosis ini dan ADHD lo jadi kayak gue kebayang kenapa lagu-lagu lo seperti itu dan kayak tadi cerita lo gitu sih. Gue jadi kayak makanya lo punya Easter egg. Lo pengen gue pengen dimengerti gitu kan. Dan ini agak berbeda dari tanggapan orang karena lu pernah bilang juga orang jadi misunderstood you. Iya, gue sering banget kayak gitu. How do you deal with itu tadi kenapa gue pengen bikin satu track talk adalah supaya the songwriter nggak misunderstood gitu, karena gue banyak di misunderstood. How do you deal with the misunderstood? Sekarang lo udah kayak ya udahlah atau masih kayak ya udahlah tapi baper. Karena melankolik tadi juga ya. Kepikiran tapi ya udahlah gitu. Ya. Just try to be stoic ya, ada stoicnya. Gitu. Dan switch yang tadi menurut gue itu kayak sangat membantu. Tapi kadang-kadang kan lo kehabisan energi, dan di saat kehabisan energi itu ya udah mau gimana. Kalau kadang-kadang orang juga pasti ada saat dimana udah nggak bisa ini lagi gitu. Ya udah shutdown dulu aja. Dan gue sepertinya tidak mau menghabiskan energi lu hari ini karena ada gue masih ada 3 lagi. Masih ada 3 lagi. Tapi makasih ya udah dikasih kesempatan ngobrolin yang belum pernah gue obrolin di podcast manapun gitu. Ala-ala podcast banget ya. Gue juga mau terima kasih karena dari riset gue dan duduk gue hari ini gue juga banyak menemukan hal baru. Kayak yang tadi pas lu cerita soal switch, gue juga kayak oke, itu gimana caranya gue mendapatkan itu, kayak itu jadi kayak suatu hal yang baru lagi buat gue. Terima kasih banyak. Pokoknya pesan gue cuma 2 ya, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan solid. Oke, terima kasih Doci. Terima kasih juga. Thank you for watching guys, bye.